Perempuan tersangka pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur di Jambi ternyata mengalami penyimpangan seksual. Hal itu diungkapkan oleh AF, suami dari tersangka NT kepada penyidik Polda Jambi pada Senin 6 Februari. Menurut AF, istrinya kerap kali mengancam akan menganiaya anaknya apabila permintaan hubungan suami istri tidak dikabulkan. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana Arbaiyah dengan NIM 12060124772 dari Fakultas Psikologi Unsuska Riau. Dan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Forensik yang diampu oleh Ibu Cahaya Makbul, MPSI. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang kasus penyimpangan seksual yang terjadi pada 14 Februari 2023 yang dilakukan oleh ibu muda kepada 17 anak yang ada di Jambi. Diduga ibu muda tersebut memiliki penyimpangan seksual. Kasus pelecehan seksual ini di Indonesia seperti tidak ada habisnya. Hampir setiap tahun sepertinya kita mendengar adanya kasus itu dari berbagai wilayah. Biasanya korban pelecehan seksual ialah perempuan dan jarang sekali terjadi pada laki-laki. Namun tidak memungkinkan bahwa pelecehan seksual tidak akan terjadi pada laki-laki. Seperti pada kasus ini, yang bisa dibilang unik dengan cukup berbeda. Kenapa? Karena kasus pelecehan seksual justru dilakukan ibu muda asal Jambi yang berusia 25 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana peran psikologi forensik pada kasus penyimpangan seksual ini. Namun sebelum itu, sebaiknya kita mengenal apa itu psikologi forensik. Istilah forensik berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis, yang memiliki arti dari luar. Istilah forensik seakar dengan kata forum, yang berarti tempat umum. Adapun pengertian dari psikologi forensik sendiri adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang dalam kaitannya dengan proses hukum mengkaji seorang subjek dari segi kognitif, afektif, dan perilakunya. Dan sebaiknya juga kita mengenal apa-apa saja bentuk-bentuk dari penyimpangan seksual. Teman-teman dapat melihat pada gambar mengenai bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana peran psikologi forensik dalam kasus penyimpangan seksual pada anak yang terjadi seperti kasus yang kita bahas ini. Dalam pengalaman traumatis, menggoncang dan melemahkan pertahanan individu dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Hal tersebut dikemukakan oleh Kusumo Wardani tahun 2015. Menurut Joinedin dalam Suwandari dan teman-teman pada 2022, anak pasca mengalami peristiwa yang mengganggu motorik dan sensoriknya, maka anak cenderung untuk menjadi pribadi yang introvert atau pribadi murung atau menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Pada saat itu juga anak akan kehilangan dan hanya akan memilih siapa yang akan boleh berkomunikasi padanya. Oleh karena itu, tidak mudah bagi penyidik melakukan tanya jawab terhadap anak yang mengalami peristiwa hukum. Dengan demikian, dibutuhkan kasus serta pendekatan yang tepat dengan keadaan anak, terutama keadaan psikisnya. Nah, menurut Suwandari dan kawan-kawan pada 2022, dalam kasus kekerasan terhadap anak, peran dari psikologi forensik sangat penting pada penanganan psikologis korban. Pada kasus kekerasan seksual yang menyebabkan trauma anak, perlu didampingi agar mampu melakukan coping atau pengendalian diri atas peristiwa yang dialami.
Hak anak sebagai saksi dan korban dilindungi serta dijamin keamanannya oleh undang-undang, baik secara psikis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, peran psikologi forensik dibutuhkan guna untuk melakukan pendampingan pada anak saat penyelidikan hingga tahap peradilan guna untuk melindungi hak anak atas perlindungan psikologis anak. Nah, peran psikologi forensik dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual adalah melakukan intervensi krisis, yaitu pemberian psychological first aid atau PFA. Pada fase awal akan sangat mungkin meningkatkan kestabilan anak atau korban, melakukan suatu asesmen atau penilaian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana cedera psikologis atau trauma yang dialami korban. Sehingga atas dasar asesmen tersebut dapat disusun langkah selanjutnya atau langkah intervensi yang tujuannya untuk meringankan penderitaan dan memfasilitasi pemenuhan sesuai dengan kebutuhan korban. Memberikan intervensi individual seperti layanan psikologis bagi anak atau korban. Intervensi psikologis individual diarahkan untuk mengembangkan strategi coping dan meningkatkan keterampilan korban dalam penanganan dampak fisik dari emosi, stres, dan trauma. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa peran psikologi forensik pada kasus penyimpangan seksual ini adalah untuk mendampingi korban maupun pelaku yang akan diasesmen dan kemudian diberikan intervensi secara menyeluruh untuk meningkatkan perkembangan strategi coping dan keterampilan korban dalam menangani dampak fisik, emosi, stres, dan trauma. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.